New normal, new normal, new normal. Mesti ngapain gue new normal? Banyak banget sekarang ngomongin masalah isu yang terkini adalah soal new normal. Dan banyak banget pertanyaan ke gue, Bang, gue mesti ngapain di new normal ini? Dalam video ini, gue kasih 2 tips sederhana. Langsung bisa lo praktekin apa yang bisa lo lakukan dalam menyambut era new normal ini. Tonton terus, bos. You have your own life. Bullshit lah, lu mengerjakan passion lu, lu king, lu jago, lu keren. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Halo bos, nama gue Ricky Conrad. Kalau lu baru pertama kali berkunjung ke channel gue, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Di channel ini gue suka berbagi tips-tips, berbagi inspirasi, motivasi, pengembangan diri, dan juga tentang entrepreneurship. So, subscribe channel gue sekarang dan nyalakan loncengnya. Jadi, setiap gue ada video baru, lo dapet notifikasinya, bos. Gue tunggu. Mantap, bos. Kalau kita ngomongin new normal, kita sekarang sering banget tuh lihat di berita, istilah barunya adalah new normal. Pemerintah dan seluruh dunia mengkampanyekan ini dan menyebut istilahnya new normal. Buat gue, new normal itu adalah suatu tatanan hidup yang baru, suatu kenormalan baru. Katanya ahli bahasa begitu, suatu normal yang baru. Artinya ada hal baru yang tercipta akibat krisis ini, akibat COVID, wabah penyakit ini yang terjadi di seluruh dunia. So, bagaimana cara kita menyikapinya? Apa yang bisa kita lakukan di new normal ini? Gua ngerti banget. Sekarang ini seluruh dunia, lu dan gue juga lagi kena wabah penyakit. Dampaknya kemana-mana, bos. Satu yang pasti kita takut kalau keluar rumah kita kena sakit, kesehatan. Dan kedua dampak ekonomi. Semuanya habis duit. Kalau yang pekerja banyak dikurangi karena banyak usaha-usaha yang mengalami omset terjun bebas turun. Sehingga apa? Mau tidak mau dia dipaksa untuk mengurangi pengeluarannya. Jadi karyawan-karyawan yang dirasanya tidak penting banyak yang di PHK. Buat lo yang karyawan kena PHK, sangat berat memang masa sekarang. Juga buat pengusaha UKM, dia merasakan dampaknya sangat drastis, bos. Mau jualan apapun, orang gak ada yang mau beli. Masyarakat kembali ke hal yang paling mendasar, dia beli hal-hal yang penting aja. Ya, misalnya buat makan. Dia tidak beli hal-hal yang di luar kepentingannya. Orang cenderung bertahan. Lalu akhir-akhir ini ada campaign baru menyatakan bahwa new normal. Pemerintah berencana untuk melonggarkan PSBB supaya apa? Supaya ekonomi bergeliat sedikit. Betul, mungkin tidak langsung kembali ke sebelum pandemi, tetapi paling tidak ini ada pergerakan sedikit. Gue pertama mau menerangkan apa itu new normal menurut gue. Buat gue, new normal adalah normal yang baru. Gimana? Ini sesuatu hal yang baru. Dulunya A berubah menjadi yang baru. Akibat ada pandemi ini, akibat ada krisis ini, banyak kejadian hal yang baru yang harus kita lakukan. Lalu, udah ada solusinya belum? Bagaimana caranya supaya ini back to normal? Gak ada, bos. Sesungguhnya semua orang di sini sedang mencoba-coba aja. Bagaimana ya caranya supaya kita dapat kembali punya uang? Bagaimana supaya kita dapat kembali beraktivitas? Lalu apa sih aktivitas kita? Bagaimana? Katanya ada cara-cara baru. Bagaimana sih cara yang terbaik? Cara yang pasti, cara yang paling keren supaya lu berhasil di new normal? Sesungguhnya, bos, nggak ada. Nggak ada yang tahu, bos. Bagaimana caranya kita berbisnis di new normal? Bisnis apa yang akan bangkit? Bisnis apa yang akan maju di new normal? Nggak ada satupun formula yang ajib, formula yang luar biasa di masa new normal ini. Ini adalah masa transisi menuju normal yang sesungguhnya nanti ketika, let's say, obatnya sudah ditemukan atau antivirusnya sudah ditemukan. So, kemarin sebelum pandemi dan kita sekarang sedang berada di transisi new normal, kita diajak untuk berubah, menyesuaikan karena ada pandemi ini. Nanti di masa yang akan datang, kita semua sama-sama yakin ketika obatnya sudah ditemui, maka aktivitas akan kembali normal. Tentu dengan normal yang baru. So, belum ada sebenarnya suatu formula
bagus untuk berjalan di new normal ini. Semuanya pendekatannya masih coba-coba. Gue sering lihat, gue sering baca banyak industri-industri besar dia merubah caranya. Contohnya, kalau dia industri makanan, tadinya dia mengandalkan orang datang ke restorannya, maka sekarang dia coba rubah. Dia menjadi food delivery, diantar ke masing-masing pelanggan. Dan banyak contoh lain. Tadinya dia mungkin pekerja di kantor, karena dia kena PHK, dia mulai coba menawarkan skillnya. Let's say dia jago menulis, dia mulai menawarkan skillnya melalui internet. Lalu ini semua masih dicoba-coba karena mengingat ada normal yang baru, ada new normal. Hal yang sudah pasti adalah protokol kesehatan. Gue nggak usah ngasih tahu itu. Lu semua udah tahu bahwa di dalam new normal lu harus pakai masker bos kemana-mana. Lu harus kalau bisa lu pakai APD. Jarak harus dijaga, social distancing atau istilahnya physical distancing, apapun itu. Dan gue yakin itu lu semua udah tahu itu satu hal, protokol kesehatan, di mana semuanya harus pakai masker, harus sering cuci tangan, harus jaga jarak dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, apa tentang bagaimana kita menjalankan profesi kita sekarang? Tidak ada yang tahu. Semua masih coba-coba. So, semangat di new normal ini gue mau ajak lu adalah semangat beradaptasi terhadap perubahan. Apa yang bisa kita lakukan di dalam masa transisi ini, sehingga kita bisa menemukan formula yang cocok buat pekerjaan kita, buat profesi kita, karir kita, ataupun buat usaha kita. So, dua hal yang gue bisa sarankan saat ini. Dua saja bagaimana kita bisa melangkah di new normal. Satu, ngirit. Karena ini adalah coba-coba, karena ini adalah masa transisi di era yang saat ini, new normal sekarang, di mana semua bisnis pasti turun. Gue jawab sekali lagi, pasti turun, kecuali Netflix sama Zoom ya. Semuanya pasti turun. So, lu harus mulai, kalau lu pekerja, lu bertahan hidup. Kalau lu pengusaha, lu bertahan hidup. Bagaimana caranya supaya lu ngirit pengeluaran yang gak penting, pengeluaran yang cicilan-cicilan yang gak penting. Kalau mobil lu ada 2 atau ada 3, lu jual lah 1 atau 2 biji, lu jual, jadi mobil lu 1 aja bos. Yang penting ngirit dan memperpanjang hidup. Pastikan dulu nyawa lu nyampe di akhir tahun ini, karena kita nggak tahu kapan ketemu antivirusnya, kapan ketemu vaksinnya ataupun obatnya. Ada yang bilang setahun, ada yang bilang September, semuanya masih abu-abu bos. So, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah ngirit, nggak usah gengsi, nggak usah malu menurunkan gaya hidup kita. Di saat sekarang semua orang lagi susah. So, miliki mental ngirit dulu. Kalau ada cicilan yang mengganggu, kalau ada pengeluaran yang terlalu menekan lu, terlalu ngabisin uang lu per bulan, dan itu lu rasa tidak penting, boleh lu kurangin pelan-pelan. Lu harus kurangin itu supaya nyawa lu nyampe di 1 tahun yang akan datang. Itu hal pertama, sehingga lu siap, lu tenang otak lu. Otak lu nggak akan tenang kalau duit lu minus terus dan terlalu besar. Tapi otak lu akan tenang kalau lu sudah pasti di Desember itu lu ada tabungan di segini, cicilan lu, pengeluaran lu per bulan udah mulai berkurang, dan lu sampai di tahun depan lu akan pasti. Ketika otak lu tenang, jadi pinter bos. Nomor 1, ngirit supaya tenang otak lu. 2, berubah, beradaptasi, belajar. Itu 3 hal, tapi gue taruh 1 poin. Berubah, beradaptasi, dan belajar. Gini bos, banyak sekali pertanyaan ke gue, bang, gue mesti ngapain di new normal ini? Gue mesti bikin industri apa bang? Gue mesti bisnis apa bang? Gue dipecat nih bang, gue mesti ngapain? Gak tahu bos. Bisnis apa yang bagus bang? Profesi apa yang bagus bang? Jawaban gue sekali lagi, gue gak tahu. Gue gak ada jawaban yang pasti. Ini sama aja momennya ketika lu dulu, waktu pertama kali habis lulus mungkin, atau waktu lu SMA. Bang, kalau lu mungkin pernah bertanya gini, kuliah apa yang pasti sukses? Ya kan? Atau gue mau buka bisnis. Ada nih pertanyaan masuk ke gue dia menggebu-gebu sekali bos. Dia bilang gini, bang, gue mau buka bisnis, semangat, gue pokoknya harus jadi pengusaha. Pas gue tanya, usaha apa? Belum tahu sih bang. Ya kan gue bingung. Ya kan, kalau lu nanya sama gue usaha apa, ya usaha gue bilang YouTube. Tapi kan gue nggak bisa ngomong bang, ya makanya masing-masing orang punya usaha yang dia yakini bagus. Berdasarkan apa yang dia suka, berdasarkan bakat alami yang dia miliki. So, kalau sekarang lu tanya usaha apa yang bagus, bisnis apa yang bagus, ataupun profesi apa yang bagus sekarang, nggak tahu gua. Tapi yang mau gue pastikan begini,
Boleh-boleh aja lu beradaptasi caranya, tetapi jangan lupa lu lihat diri lu itu siapa, apa yang lu miliki. Memang secara naluri alamiah lu, insting lu, bakat lu memang di sana, bos. Gue yakin ya semua orang itu pasti punya bakat, semua orang punya kemampuan dan potensi. Cuman dia ragu dan takut, bos, untuk menjalankan apa potensinya. Dia lebih dengerin omongan apa kata dunia. Ketika orang bilang ngomong, wah lu nggak bisa, karena lu ini, karena lu itu, lu kurang ganteng untuk jadi penyanyi, lu kurang cakep, lu kurang banyak hal orang lain. Akhirnya lu fokus kepada kekurangan lu, dan lu belajar menumbuhkan kekurangan lu, dan akhirnya ya nggak mungkin ya, akhirnya lu ikutin kata orang. Mungkin sekarang saatnya, ketika sekarang terjadi new normal, semuanya ke reset jadi nol semua berubah, bos. Industri ya berubah, ada cara kerja lu berubah, cara belajar lu berubah, cara beribadah lu berubah. Buat gue ini peluang besar. So gue melihat ini semua orang lagi di restart. Jadi kita kalau dalam perlombaan lari misalnya, kita itu sekarang lagi di tempat start pertama sama-sama bareng-bareng, bos. So siapa yang paling duluan mencapai tujuan, siapa yang paling duluan finish adalah orang yang menemukan betul cara yang tepat. Terus bagaimana cara menemukan yang tepat? Berawal dari siapa diri lu. Fokuslah dengan apa yang lu miliki sekarang. Apa aset lu, apa skill lu. Kalau misalnya gue bicara aset atau skill, kalau misalnya lu pekerja yang sudah dipecat, dulu kerja lu apa? Oh, gua dulu betulin komputer, bang. Oh, berarti lu ngerti IT dong. Nah, coba bagaimana mengembangkan itu. Lu suka nggak IT? Kalau lu suka IT, ya lu kembangkan. Terus bagaimana supaya orang tahu bahwa lu suka IT? Mungkin ada orang-orang di sana yang minta dibetulin komputernya. Atau kalau lu misalnya penulis, atau lu misalnya desainer, lu bisa desain grafis, lu bisa tawarin ke orang-orang, sini gue bantu upload Instagram lu, gue yang desainin, mungkin saja. So, apa yang lu milikin sekarang, lalu itu mungkin start dikembangkan. Mungkin banyak dari lu yang kerja di kantor yang sampah, yang kantor yang menurut lu nggak passion lu, tapi lu lupa bahwa lu punya bakat kreatif, bahwa lu punya bakat menyanyi. Mungkin saatnya lu jadi penyanyi sekarang. Mungkin. Ingat, fokuslah kepada apa yang lu miliki. Kalau lu menciptakan mimpi, cita-cita di depan atas sesuatu yang lu sukain, maka omongan orang lain, maka hal apapun yang terjadi dalam hidup lu, mau itu krisis, mau itu orang ngomongin, mau lu gak dibayar pun, kalau lu melakukan hal yang lu sukain, gak masalah kan? Kayak didik anak, bos. Lu tau gak didik anak itu? Lu akan do everything buat anak lu, karena lu mencintai anak lu. So lu lihat apa diri lu, dari situ lu baru adapt. Jangan juga sekarang lagi zamannya online, lu malah jualan, lu buka toko. Nah itu lu gila namanya. Lu suka dagang, ya lu dagang online. Lu jadi penulis, lu suka menulis, ya lu coba bikin status di Facebook, bikin tulisan yang bisa dibaca semua orang, dan lain sebagainya. So berubahlah, beradaptasi dan belajar caranya. Lu lihat sekarang banyak lu baca di internet bahwa banyak cara-cara baru yang bisa lo kembangkan saat ini. Manusia, bos, pasti punya kebutuhan. Kalau ada kebutuhannya yang turun di sektor tertentu, tetapi pasti ada sektor yang naik kebutuhannya. Yang pasti kan manusia kan ada punya kebutuhan, so pasti ada peluang. Pertanyaannya adalah mereka sekarang belanjanya bagaimana? Mereka sekarang belanjanya apa? Lalu pelajarin di situ. Kalau lo memutuskan untuk belajar, lo memutuskan untuk membuat target-target baru lo, misalnya lu udah dipecat, misalnya lu lagi jobless sekarang, atau usaha lu turun, lu tetap memutuskan bahwa lu ada sesuatu hal yang di depan, dan inilah yang gue suka, dan lu terus belajar. Gue rasa pada saatnya nanti, pada saatnya antivirus dan semua sudah kembali normal, maka lu siap menjadi pemenang. So, putuskan sekarang, bos, dua hal ini. Yang pertama, lu harus ngirit, pastikan pengeluaran lu yang gak terpakai, pengeluaran lu yang jelek, yang sampah, lu buang semua. Cicilan lu juga yang memberatin. Cicilan handphone lu kalau terlalu mahal kali itu, jual dulu, lu beli handphone yang lebih murah. Paling tidak supaya bulanan lu tuh ada duit dulu, sehingga otak lu tenang. Dan yang kedua, putuskan, ini gua mau jadi ini karena gua suka di sini, karena gua punya bakat ini. Baru lu beradaptasi dengan cara baru, lu pelajarin. Sejak lu sudah memiliki tabungan yang pas,
maka otak lo jadi cair dan lo putuskan bahwa lo ingin menjadi sesuatu yang memang lo impikan. Nggak dapet duit pun, nggak dibayar pun, lo rela lakukan segalanya. Gue mau dengar komen lo. Gue mau tahu semangat lo. Apakah lo mau untuk beradaptasi dan belajar dengan hal baru? Apakah lo mau yakin dari sekarang dengan bakat dan minat lo, dengan potensi lo, dan lo kerjakan, lo kembangkan dengan cara-cara baru? Komen di bawah ini, gue mau dengar pendapat lo. Jadi new normal ini adalah sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang semangatnya adalah mengajar kita untuk beradaptasi dengan perubahan. Semangatnya adalah untuk coba-coba yang pada akhirnya membuat inovasi baru di dalam tatanan hidup yang baru kita. So, dengan segala situasi yang berat, situasi yang parah, situasi yang mencemaskan sekarang ini, gue pengen kita semua tetap berpikir positif dan kita melihat lagi ke dalam diri kita. Apa bakat kita, apa minat kita, dan kita tetapkan mimpi baru kita dengan cara-cara baru di new normal ini. Gue yakin bos, ketika semuanya sudah menjadi lebih baik dan semuanya menjadi normal lagi, kalau kita dari sekarang kita sudah belajar dan beradaptasi dengan gaya baru, pada saatnya nanti kita akan menjadi pemenangnya. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you bos. Kalau lo punya pertanyaan sama gue, lo bisa WhatsApp gue, klik link di bawah ini 085211888315. Gue tunggu WhatsApp lo sekarang. Dan gue juga ada program mentoring online. Dalam program itu, kita bisa berdiskusi apapun secara personal ataupun bersama komunitas yang sudah gue bangun. Join bareng gue. Di sana gue bertujuan mau mengajarkan lo bagaimana menciptakan rencana yang jelas, rencana yang terukur dan sistematis yang memang sudah gue jalankan dalam hidup gue. Dengan slogan hidup gue, cara gue, mimpi gue yakin kita semua pasti bisa sukses dan meraih mimpi kita masing-masing. So gue tunggu di program mentoring online gue. Thank you bos.